376, serangan balik. Vampir tingkat menengah telah menyerbu distrik 5. Beberapa tempat perlindungan super besar, termasuk tempat perlindungan 1, 2, 5, 6, 12, dan 13, telah runtuh. Kerugian pemain belum dihitung. Pada siang hari, vampir paling rentan karena kemampuan pemulihan mereka akan sangat berkurang. Mereka tidak akan bisa menggunakan banyak kemampuan khusus di siang hari. Begitu matahari terbit, kita akan segera melancarkan serangan balik. Pada saat yang sama, kita akan menyerang berbagai titik tempat perlindungan dan lembaga penelitian tempat jalur teleportasi berada. Secara rahasia, kita akan menjalankan rencana nomor 2. Kita akan membentuk pasukan operasi khusus untuk menyusup ke lembaga penelitian dan menghancurkan jalur teleportasi. Melalui alat khusus yang kita terima sebagai hadiah selama Perang Dunia Terakhir, perintah perakitan tim, dalam waktu 6 jam, kita akan dapat memanggil pasukan operasi khusus untuk memasuki distrik 5. Pasukan tersebut harus memiliki 5 hingga 8 pemain zombie apokalipse. Di Aula Konferensi Federasi, seorang perwira militer senior melaporkan rencana pertempuran. Qian Yuan merenung sejenak, mengangkat kepalanya, dan bertanya, bagaimana kita akan memilih pemain untuk tim elit? Daftar awal 11 pemain telah disusun. 6 di antaranya adalah anggota federasi dan sedang dalam status siaga. 5 sisanya adalah pemain yang bekerja sama dengan kami. Kami sedang berkomunikasi dengan mereka. Rencana ini akan resmi dilaksanakan dalam 3 jam. Qian Yuan memeriksa daftar kandidat lagi dan melihat nama yang familiar. Fang Heng. Ya, Fang Heng memiliki kemampuan untuk mengendalikan liker. Dia dinilai memiliki kemampuan level S di zombie apokalipse. Selain itu, dia juga memiliki tingkat perawatan mekanik yang relatif lebih tinggi dan peralatan teleportasi waktu tier 1. Dia sangat cocok untuk misi ini. Fang Heng mengikuti Su Jincheng kembali ke ruang penyimpanan material di ruang bawah tanah kedua. Dia membuka tangannya di depan kristal evolusi di ruang penyimpanan. Petunjuk, Anda telah memperoleh 200 kristal kristalisasi lengkap dan 100 kristal evolusi tingkat 1. Karena dana organisasi Night Owl dapat dianggap uang kotor, Fang Heng tidak menahan diri sama sekali dan mengambil kristal tersebut. Jangan terburu-buru pergi. Aku masih butuh beberapa komponen pengganti. Fang Heng menarik Su Jincheng ke ruang penyimpanan, mencoba menemukan senjata yang cocok untuk memotong sepotong kecil meteorit generasi pertama dan membawanya kembali. Vampir tadi agak aneh. Apa kata Pak Sikong? Su Jincheng mengerutkan kening. Vampir juga saling bertarung. Tuan Sikong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta kita untuk bekerja sama dengan para vampir. Sementara mereka berbicara, beberapa liker dengan cepat memasuki ruang penyimpanan material. Bagaimana dengan kotak-kotak itu? Apa isinya? Saya tidak yakin. Semua kotak itu dipindahkan dari luar. Fang Heng menggeledah gudang, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa memecahkan meteorit. Ia hanya bisa memasukkan beberapa bagian langka ke dalam ranselnya. Aku akan kembali ke kamarku dan membuat konverter lain. Terlalu banyak vampir di ruang kendali. Aku tidak akan bisa berkonsentrasi untuk sampai di sana, dan aku khawatir itu akan memengaruhi tingkat keberhasilan. Kusarankan kau kembali dan awasi vampir-vampir itu. Ada yang mencurigakan pada mereka. Ya, aku tahu. Su Jincheng mengunci ruang penyimpanan lagi dan membawa Fang Heng ke ruang bawah tanah kedua. Tidak perlu mengusirku. Oke. Petik 2. Fang Heng sendirian di pintu masuk lift. Ia berbalik untuk melihat pintu lift yang tertutup, lalu berjalan menuju gudang kosong di luar ruang tunggu. Setelah kembali ke gudang yang ditinggalkan, Fang Heng melompat dan naik ke saluran ventilasi. Fang Heng mengikuti saluran ventilasi dan naik ke saluran pembuangan bawah tanah. Baru setelah meninggalkan area lembaga penelitian, ia berhasil keluar dari jangkauan medan magnet khusus lembaga penelitian. Setelah berusaha sekuat tenaga, dia akhirnya bisa offline. Fang Heng meninggalkan 2 liker untuk berjaga, melemparkan kantong tidur di tempat, dan pergi offline. Kembali ke dunia nyata, sebelum Fang Heng sempat membuka pintu kabin permainan, dia mendengar suara dengungan telepon seluler yang bergetar di luar. Keluar dari pintu kabin, Fang Heng mengambil telepon seluler di atas meja. Apakah itu Chen Yu? Fang Heng mengangkat telepon. Halo. Fang Heng, ini Chen Yu. Ini darurat. Informasi berikut terkait dengan klausul kerahasiaan.
Anda harus merahasiakannya dari publik. Oke, bicara. Distrik 5 dalam masalah besar. Hah. Fang Heng berpikir dalam hati, semuanya baru saja dimulai. Aku belum menunjukkan semuanya. Federasimu harus bertahan. Server 5 saat ini sedang diserang oleh dunia vampir. Night Owl telah membuka jalur teleportasi khusus. Kali ini, mereka datang dalam jumlah besar. Server 5 terancam musnah kapan saja. Hei, Chen Yu. Hah, sejujurnya, bukankah kalian agak menyedihkan karena kewalahan oleh organisasi kecil seperti Night Owl? Fang Heng, aku tidak bercanda denganmu. Distrik 5 biasanya tidak memiliki banyak pemain, tetapi jika sepenuhnya dikuasai oleh Night Owl. Chen Yu menarik napas dalam-dalam. Ia benar-benar tidak bisa tertawa karena masalahnya terlalu serius. Saat ini kami sedang membentuk tim untuk mencoba menghancurkan jalur teleportasi yang dibangun para vampir. Kau juga ada dalam daftar kandidat tim, dan peringkatmu tinggi. Jika kau setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini, aku akan segera melaporkan namamu. Kamu mau aku pindah ke server 5? Tidak, tidak perlu transfer. Kami punya gulungan pemanggilan jangka pendek. Ini adalah barang yang sangat langka yang bisa digunakan untuk teleportasi jangka pendek selama 6 jam. Federasi kami membutuhkan bantuanmu. Hadiahnya kali ini pasti akan memuaskanmu. Mendengar kata, hadiah, Fang Heng ragu-ragu. Poin Raja para Dewa. Ya, petik 2. Baiklah, saya akan berpartisipasi. Bagus sekali. Aku akan segera melaporkan namamu. Selain itu, jika kamu menggunakan gulungan untuk memanggil dirimu ke server lain, barang-barang di ranselmu akan dikosongkan sementara. Jika kamu membutuhkan perlengkapan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya. Mata Fang Heng berbinar. Benarkah? Aku butuh alat pemotong dengan kekerasan tinggi, yang bisa memotong berlian. Fang Heng merenung dalam hati, kekerasan meteorit generasi pertama sangat tinggi. Dengan alat pemotong, seharusnya bisa memotongnya, bukan? Chen Yu tertegun di ujung telepon. Untuk sesaat, ia bahkan curiga bahwa ia salah dengar. Apa katamu? Alat pemotong. Alat semacam itu bisa memotong pintu logam paduan berkekuatan tinggi. Kau mengerti maksudku? Itu. Petik 2. Chen Yu merasa sedikit sakit kepala, tetapi dia tetap mencatat permintaan Fang Heng. Aku akan memikirkan caranya. Tim akan berangkat dalam 2,5 jam. Perhatikan petunjuk di log permainan. Setelah menerima petunjuk, kamu harus menerima permintaan dalam waktu 5 menit. Jika tidak, perakitan tidak akan efektif. Tidak masalah. Petik 2. Masalah pemotongan meteorit terpecahkan. Setelah menutup telepon, Fang Heng menggosok pergelangan tangannya. Ia menemukan nomor telepon yang sebelumnya ditinggalkan oleh si hitam tua dan meneleponnya. Setelah berdering 2 kali, si tua hitam mengangkat teleponnya. Fang Heng, kerja bagus. Aku menerima kabar bahwa jalur teleportasi di distrik 5 telah dibuka lebih cepat dari jadwal. Rencana mereka jelas berjalan lancar, tetapi lembaga penelitian menjadi kacau, dan mereka bahkan diserbu oleh para leaker. Kau pasti sudah menemukan meteorit generasi pertama, kan? Fang Heng mengerutkan bibirnya. Kau menebaknya lagi. 377, menetapkan kembali rencana. Katakan padaku, masalah apa yang sedang kamu hadapi? Kalau tidak, kamu tidak akan meneleponku secara langsung, kan? Hahaha, dengarkan dirimu sendiri. Fang Heng tertawa. Tapi serius deh, memang ada masalah. Meteorit generasi pertama itu terlalu besar. Aku nggak bisa bawa semuanya kembali. Lagi pula, meteorit itu berlumuran darah. Apa kau tahu sesuatu tentang genangan darah itu? Aku tidak terlalu yakin soal genangan darah. Soal pemindahan meteorit itu. Si tua hitam terdiam sejenak, lalu berkata, Fang Heng, pikirkanlah. Apa benar-benar tidak ada cara? Jangan lupa, duniamu juga punya peralatan teleportasi waktu. Apa maksudmu? Petik 2. Ubah struktur stabilizer dan sesuaikan koordinat teleportasi untuk menghubungkan ujung lain jalur teleportasi server 5 ke dunia server 8. Seharusnya ini tidak sulit bagimu, kan? Fang Heng tertegun, bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Kalau dipikir-pikir lagi, itu tampak cukup masuk akal. Jika benar-benar memungkinkan, bukan hanya seluruh meteorit generasi pertama dapat diangkut kembali, tetapi 5 zombie raksasa tier 5 yang beku juga dapat dibawa pergi.
Benar, masih banyak kristal energi biru yang tersisa di aula. Pikir Fang Heng senang. Fang Heng, aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Aku ingat. Jadi, apa yang kau butuhkan dariku? Tidak perlu terburu-buru. Kita bicarakan nanti setelah kau membawa meteoritnya kembali. Semoga kau beruntung. Setelah menutup telepon, Fang Heng segera memikirkan rencana si tua hitam dan menganggapnya bisa dilaksanakan. Dia memodifikasi dan mengoperasikan perangkat stabilisasi pemecah ruang, secara langsung mengubah jalurnya ke server 8. Untuk menyelesaikan rencananya, ia membutuhkan kerjasama server 8. Ini akan menjadi operasi besar. Fang Heng segera mencari nomor telepon Mo Jiawei. Di tengah malam, Mo Jiawei sedang tidur nyenyak. Ketika mendengar telepon berdering, ia mengangkatnya. Pak Mo tua, kamu sudah tidur. Ya Tuhan, sudah larut malam. Kenapa kamu menelepon? Bangun, waktunya bekerja. Kita punya hal besar yang harus dilakukan. Mo Jiawei langsung terbangun. Ceritakan padaku detailnya. Setelah berkomunikasi dengan Mo Jiawei tentang langkah selanjutnya dalam membangun jalur dunia, Fang Heng kembali ke permainan lagi. Mengambil konverter yang dibuatnya dengan santai, Fang Heng bergegas kembali ke ruang kontrol utama di ruang bawah tanah ketiga. Banyak vampir berkumpul di ruang kendali utama. Karena jalur teleportasi hanya bisa digunakan satu arah pada titik tertentu, lalu lintas menjadi lambat, dan para budak darah terjebak di pintu masuk jalur untuk waktu yang lama. Fang Heng melihat sekeliling dan melihat sudah ada banyak kotak di sudut aula. Fang Suo, bagaimana kabarnya? Parason melihat Fang Heng kembali dan segera menghampiri untuk bertanya. Selesai. Fang Heng mengangkat tangannya, menunjukkan konverter di tangannya. Bagus sekali. Parason menghela napas lega. Bagaimana keadaan di luar? Tidak apa-apa. Serangan federasi sudah mulai melemah. Kurasa mereka menunggu fajar. Fang Heng melirik layar besar yang menampilkan situasi pertempuran di luar, lalu mengangguk dan berkata, saya akan memperbaiki stabilizer. Anda tetap di sini, di platform pemantauan. Mungkin akan ada sedikit fluktuasi pada data stabilizer. Oke. Petik 2. Fang Heng berjalan ke perangkat penstabil pengoyak ruang di tengah aula dan berpura-pura mengganti middleware sambil diam-diam memeriksanya. Stabilizer awalnya digunakan untuk dunia vampir, dan berbagai nilainya telah disesuaikan. Namun sekarang, Fang Heng perlu mengubahnya menjadi jalur teleportasi antar dunia. Fang Heng memperkirakan dalam hati bahwa secara teoritis, konsumsi energi penstabil itu sepertiga lebih rendah, dan persyaratan untuk komponen penstabil itu juga seperempat lebih rendah. Sederet petunjuk permainan langsung muncul di retina matanya. Petunjuk, pemain memiliki penguasaan mekanik level 18. Pemain memiliki cetak biru bangunan saat ini. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan modifikasi kustomisasi adalah 120 menit. Tampaknya tidak ada masalah dengan modifikasi stabilizer. Selain modifikasi stabilizer, parameter pada platform kontrol utama juga perlu diubah agar dapat terhubung ke dunia server 8. Fang Heng menoleh dan memfokuskan pandangannya pada para vampir di aula sebelum melanjutkan, para vampir ini juga perlu disingkirkan. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah pesan muncul di retina Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menerima undangan teleportasi dari pemain Wu Xingwen. Apakah Anda menerimanya? Petunjuk, setelah menerima undangan, Anda akan diteleportasi ke server 5 zombie apokalipse. Koordinatnya adalah 23.190, 52.833. Setelah 6 jam, Anda akan diteleportasi kembali ke lokasi awal. Sisa waktu teleportasi, 5 menit. Saya setuju untuk teleportasi. Di ruang penyimpanan, Fang Heng mengulurkan tangannya dan mengetuk tombol setuju. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning redup, dan Fang Heng langsung menghilang dari tempatnya. Di luar lembaga penelitian yang ditempati oleh organisasi Night Owl, Federasi telah mendirikan posisi garis depan di sekitarnya. 6 pemain memasuki tenda sementara melalui gulungan teleportasi secara berurutan. Fang Heng cepat-cepat mengamati keadaan sekelilingnya. Total ada 8 orang di dalam tenda itu. Selamat datang. Semuanya sudah di sini. Saya Wu Xingwen, penanggung jawab operasi ini. Kemampuan bawaan saya adalah keahlian tempur jarak dekat dan penindakan senjata berat jarak jauh. Wu Xingwen dan 4 anggota federasi lainnya mengenakan seragam yang sama.
Kelima anggota tersebut berkumpul secara alami. Ini Chen Xiang. Dia jago mengendalikan efektivitas medan magnet dan ledakan. Ini ilmuwan peneliti vampir, Liu Huying. Dia jago memasang mantra gaib. Dua lainnya adalah petarung sementara federasi. Mereka semua punya kemampuan peredam tembakan jarak jauh tingkat tinggi dan sejenisnya. Setelah perkenalan singkat, Wu Xingwen melihat ketiga pemain yang tersisa. Waktu terbatas. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing secara singkat. Pria parubaya itu, yang tampak lebih berpengalaman, mengangguk dan berkata, "Nama saya Zhou Lei, dan bakat saya adalah berburu iblis. Saya pandai menghadapi vampir." Gadis berambut kastanya itu berkata, "Halo semuanya. Nama saya Ni Feiran. Kemampuan saya adalah teleportasi kelompok. Saya bisa memimpin kelompok untuk melakukan teleportasi jarak pendek. Jumlah orangnya bisa 1-8 orang. Ada juga beberapa batasan khusus untuk teleportasi, seperti beberapa lapisan batu dan logam khusus yang tidak bisa ditembus." Segera setelah itu, semua orang menatap Fang Heng yang berada di ujung. "Aku." Petik 2. Fang Heng berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku punya lebih banyak teman, jadi itu seharusnya menjadi keuntungan besar." Mendengar apa yang dikatakan Fang Heng, yang lain langsung merasa bingung. "Maksudmu Likers, kan?" Zhou Lei menatap Fang Heng dan berkata, "Aku melihat videomu di internet. Likers yang kau kendalikan sangat kuat." "Terima kasih." Fang Heng tersenyum. Zhou Lei menatap Wu Xingwen. "Kepala Wu, bakatku adalah berburu iblis, tapi aku tidak punya bonus atribut. Ketidakmampuanku membawa alat ke server 5 sangat memengaruhi kemampuanku. Apa kau sudah menyiapkan semua yang kubutuhkan?" "Kami telah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil mendapatkan sebagian besar barang, tetapi karena keterbatasan waktu, kami kehilangan beberapa barang." Wu Xingwen menuntun Zhou Lei ke meja rendah di samping. "Itulah semua hal yang telah kami kumpulkan sejauh ini." 378, menyusup ke tim. Sebagian kecil peluru perak khusus itu dibuat oleh Liu Huying. Jumlahnya tidak banyak, jadi kita perlu menggunakannya dengan hati-hati. Zhou Lei mengangguk dan memeriksa bahan-bahan di meja rendah satu per satu. Tak lama kemudian, ia mengambil kitab suci di atas meja, menempelkan telapak tangannya di bagian depan kitab suci itu, lalu melantunkan mantra. Cahaya redup muncul di telapak tangan Zhou Lei. Fang Heng menatap Zhou Lei dengan rasa ingin tahu. Dengan bakat khusus seperti berburu iblis, kenapa dia tidak memilih pergi ke Vampire Apokalipse saja? Setelah Zhou Lei selesai berdoa, ia menuangkan 8 gelas air. Ini air suci setelah berdoa. Air ini punya efek menahan diri tertentu pada vampir. Meminumnya bisa mengurangi dampak buruk vampir pada kita. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum air dalam satu tegukan. Fang Heng juga mengambil gelas. Sebelum cairan itu mencapai mulutnya, Fang Heng secara naluriah menolaknya. "Oh, benar juga, aku juga vampir." Fang Heng berpikir dalam hati dan menyingkirkan gelasnya. Hanya Fang Heng yang tidak minum air. Semua orang menatapnya dengan bingung. Fang Heng terbatuk ringan dan menjelaskan, "Aku tidak pandai bertarung. Aku hanya pemain pendukung, jadi aku tidak akan meminumnya." Zhou Lei mengangguk, tidak memaksanya minum air suci. Ia minum sebotol es cola untuk memulihkan tenaganya. Kemudian, ia melanjutkan membuat peralatan di meja. Fang Heng menguap dan bertanya, "Kepala Wu, apakah Anda sudah menyiapkan apa yang saya minta?" "Ya, barang yang kamu inginkan agak langka. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya." Wu Xingwen teringat pada Fang Heng karena barang yang dimintanya meninggalkan kesan yang mendalam. Meskipun mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari pemotong batu tersebut, Federasi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Fang Heng. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan seorang pemotong batu. Mesin pemotong batu besar model W23 dari Meteorite Company hanya dapat digunakan setelah diisi dayanya. Wu Xingwen mengambil pemotong besar sepanjang 1,5 meter dari ranselnya dan menaruhnya dengan berat di atas meja. Juga, ini adalah generator kecil dan regulator. Fang Heng berjalan ke meja dan mengambil pemotong besar, memainkannya di depan matanya. "Barang bagus. Dengan ini, aku bisa memotong 2 bagian dari meteorit generasi pertama dan memasukkannya ke dalam ranselku. 1 bagian bisa digunakan untuk penelitian okultisme, dan bagian lainnya bisa disimpan sebagai sampel," pikirnya.
Fang Heng tidak berani menjamin keberhasilan menghubungkan jalur teleportasi ke server 8. Sekalipun rencananya gagal, setidaknya satu meteorit generasi pertama dapat dibawa kembali untuk melengkapi alur cerita utama. Hebat sekali. Dengan pemotong batu ini, tingkat keberhasilan misi kita akan meningkat setidaknya setengahnya. Pemotong batu. Nifeiran datang dengan rasa ingin tahu dan menatap Fang Heng dengan curiga. Fang Heng, apa kau serius? Apa kau yakin itu bisa membantu kita dalam misi ini? Tentu saja. Dengar, benda ini sangat berguna. Wu Xingwen memandang Fang Heng yang dengan mudah mengangkat pemotong batu dengan satu tangan, terkejut. Dia sendiri adalah pemain tipe pertarungan yang berbasis kekuatan. Setelah lama dilatih oleh federasi, ia telah menyerap total 7 buku keterampilan yang berhubungan dengan kekuatan. Baru setelah itu ia dapat dengan mudah mengangkat pemotong batu dengan satu tangan. Melihat betapa mudahnya Fang Heng mengangkatnya, Wu Xingwen menyimpulkan bahwa atribut kekuatannya jelas tidak rendah. Oleh karena itu, perkataan Fang Heng tentang menjadi pemain pendukung adalah suatu kebohongan. Mungkin dia memang punya kegunaan khusus untuk pemotong batu. Wu Xingwen mengalihkan pandangannya dari Fang Heng. Saya akan menyela semuanya sebentar. Waktu terbatas. Izinkan saya memperkenalkan rencana awal yang akan segera dilaksanakan. Masih ada 1 jam 12 menit lagi sebelum Fajar menyingsing. Saat Fajar menyingsing, Federasi akan segera melancarkan serangan ke lembaga penelitian. Pada saat itu, kita akan mendekati lembaga penelitian dari sisi lain di bawah perlindungan subunit federal. Melalui kemampuan teleportasi kelompok Nifeiran, kita akan langsung melewati pertahanan luar lembaga penelitian dan berteleportasi ke bagian dalam gedung. Kemudian, kita akan memikirkan cara untuk menghancurkan jalur teleportasi. Wu Xingwen menjelaskan rencananya secara singkat. Ia kemudian bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi tambahan? Di tengah keheningan, Fang Heng perlahan mengangkat tangannya. Silakan bicara. Bukankah risiko untuk langsung menerobosnya terlalu tinggi? Memang, rencana kita berisiko. Setelah teleportasi ke lembaga penelitian berikutnya, kita juga harus bermain sesuai intuisi. Waktunya sempit, jadi kita tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Wu Xingwen mengangguk. Fang Heng, kalau kamu punya rencana yang lebih baik, kamu bisa menyarankannya. Sebenarnya, saya punya teman yang tahu sedikit tentang lembaga penelitian itu. Konon ada saluran pembuangan bawah tanah yang menuju ke sana. Memang ada saluran pembuangan bawah tanah yang menuju ke lembaga penelitian, tetapi kita tidak punya waktu untuk mencari pintu masuk ke saluran pembuangan bawah tanah itu sekarang. Lagi pula, tim evaluasi menduga Night Owl mungkin telah menutup semua pintu masuk ke saluran pembuangan bawah tanah itu. Tidak masalah. Temanku punya caranya sendiri. Dia sudah membantu kita mendobrak pintu masuk selokan yang tertutup rapat. Wu Xingwen mengangkat alisnya dengan heran dan berkata, Fang Heng, seberapa percaya diri kamu? Tinggi. Aku jamin misinya selesai. Wu Xingwen bertindak cepat dan tegas. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita lakukan saja perintahmu. Kita akan menyelinap masuk langsung melalui selokan. Karena kita langsung menggunakan selokan bawah tanah, kita tidak perlu menunggu sampai fajar. Ayo berangkat sekarang. Dalam kegelapan, semua orang berjalan keluar dari tenda sementara. Dengan bantuan kemampuan penglihatan malam garis keturunan vampir, Fang Heng akhirnya menyadari kehancuran medan perang di luar. Malam harinya, para vampir meninggalkan lembaga penelitian. Mereka mengabaikan para pemain federasi di pinggiran dan langsung menuju medan perang di garis depan. Night Owl sangat meremehkan federasi. Pertahanan lembaga penelitian itu sangat kuat. Selain itu, sejumlah besar vampir mengganggu mereka dari samping. Mereka tidak punya cara untuk menerobos masuk. Mereka hanya bisa bersembunyi di garis pertahanan sementara. Jika mereka menyerang dengan paksa, mereka hanya akan menderita kerugian yang lebih besar. Mereka hanya bisa bertahan dan membasmi para vampir di pinggiran. Mereka siap menyerang setelah fajar. Ikuti aku. Murid Fang Heng diselimuti lapisan cahaya merah. Setelah mengetahui arah dengan jelas di bawah langit malam, Fang Heng memimpin para pemain dan bergegas menuju pintu masuk saluran pembuangan. Tak lama kemudian, Fang Heng menemukan pintu masuk saluran pembuangan di sisi sungai. Karena sangat berpengalaman bergerak di selokan,
ia mengeluarkan masker yang telah disemprot parfum dari ranselnya dan memakainya di wajahnya. Ia adalah orang pertama yang masuk ke selokan melalui pintu masuk. Para pemain lain saling berpandangan dan menirukan Fang Heng. Mereka membuat kain penutup wajah dan menempelkannya di wajah mereka, lalu mengikuti Fang Heng. Awalnya, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, setelah mengikuti Fang Heng beberapa saat, Wu Xingwen menyadari bahwa Fang Heng tampaknya sangat akrab dengan selokan itu, seolah-olah ia telah melewatinya ratusan kali sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun zombie yang muncul di sepanjang jalan. Wu Xingwen, yang telah mempersiapkan diri menghadapi situasi tak terduga yang memaksa mereka bertempur, menganggapnya sangat tidak biasa. Fang Heng, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Tentu saja. Petik 2. Nifeiran juga penasaran, jadi dia bertanya, tapi sepertinya kamu sangat familiar dengan tempat ini. 379, Pemotong. Ya, saya punya teman, dan dia cukup baik. Ketika dia tahu kami akan datang, dia membantu membersihkan area tersebut terlebih dahulu, kata Fang Heng sambil tersenyum, seolah secara tidak langsung mengungkapkan jaringan pertemanannya yang luas. Fang Heng berjalan menyusuri lorong. Setelah lebih dari 10 menit, ia berhenti. Saat ini, lingkungan selokan yang bau telah sedikit memengaruhi Wu Xingwen dan yang lainnya. Wu Xingwen menutup mulut dan hidungnya dan bertanya, apakah kita sudah sampai akhir? Fang Heng menjelaskan, ada 2 rute menuju bagian dalam lembaga penelitian. Untuk rute pertama, kita bisa langsung mencapai ruang bawah tanah kedua lembaga penelitian sejauh 15 mil melewati tembok ini. Untuk rute kedua, kita juga bisa terus maju menyusuri saluran pembuangan. 10 menit kemudian, kita akan melihat saluran ventilasi yang terhubung ke lembaga penelitian. Kita bisa memanjat masuk ke lembaga penelitian melalui saluran tersebut. Namun, saluran ventilasinya sangat kecil, dan jalur dalamnya juga sangat berkelok-kelok, sehingga rute ini akan lebih memakan waktu. Lingkungan di selokan itu keras. Wu Xingwen tidak ingin terus berada di sana, jadi dia memandang Nifeiran. Memahami tatapan Wu Xingwen, Nifeiran mencubit hidungnya dan menjawab, jarak maksimum satu teleportasi adalah 20 meter. Ia berjalan ke dinding dan menekankan tangannya ke dinding. Dinding ini terbuat dari batu biasa yang dicampur dengan logam paduan. Teleportasi kelompok melalui komposisi material ini dimungkinkan. Baiklah, ayo teleport langsung. Mendengar itu, semua orang mengeluarkan senjata dan mengisi peluru mereka. Mereka memeriksa perlengkapan mereka dan bersiap untuk bertempur. Ketika semua orang sudah siap, Wu Xingwen memberi isyarat kepada semua orang. 3, 2, 1. Teleportasi. Fang Heng merasakan cahaya putih melintas di depannya. Detik berikutnya, dia menemukan dirinya di lorong ruang bawah tanah pertama. Patah. Chen Xiang menjentikkan jarinya. Kamera pengintai di lorong terdekat ikut terpengaruh oleh medan magnet dan langsung mati. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Ia mengacungkan jempol pada Chen Xiang. Gerakan ini keren sekali. Biasa saja, jawab Chen Xiang sambil mengeluarkan senjatanya sambil waspada terhadap keadaan sekitar. Tidak ada musuh di lorong yang diteleportasi semua orang. Penyusupan itu berjalan lancar, melampaui dugaan mereka. Fang Heng mengangkat bahu dan secara sadar mundur ke belakang tim. Semuanya, ini yang terbaik yang bisa dilakukan temanku. Kita harus bergantung pada kalian untuk sisanya. Aku tidak pandai bertarung. Dilihat dari lokasi penstabil celah spasial, jalur waktu itu mungkin terhubung dari ruang bawah tanah ketiga atau ruang bawah tanah keempat. Kita akan mulai dari ruang bawah tanah ketiga dan menelusuri lantai-lantainya satu persatu. Wu Xingwen menatap Nifeiran dan bertanya, bisakah kita langsung berteleportasi ke ruang bawah tanah berikutnya? Nifeiran meminum sebotol Red Bull yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan mentalnya dan berkata, setiap teleportasi akan memakan waktu 10 menit. Saya sarankan kita tidak berteleportasi. Hah, semua orang menatap Zhou Lei. Zhou Lei mengerutkan kening sejak dia melangkah masuk ke lembaga penelitian. Dia menjelaskan, aku bisa merasakan ada banyak vampir di lantai bawah. Jika kita terburu-buru berteleportasi ke bawah, kita akan dikepung oleh para vampir dan berada dalam situasi yang sulit. Apa saranmu agar kita lakukan? Liu Huiying menyarankan, aku bisa membuat formasi penyegel yang menargetkan vampir.
Kita bisa memancing vampir ke bagian dalam formasi dan mengaktifkan sihir di dalamnya untuk menjebak mereka. Kita bisa menggunakan ini untuk mengalahkan sejumlah besar vampir. Fang Heng tertegun saat mendengar itu. Kelompok pemain yang dikumpulkan oleh federasi tampaknya cukup cakap. Namun, dia bertanya-tanya, apakah aku juga akan dikenali sebagai target oleh formasi penyegel? Baiklah, kita akan lakukan seperti yang kau katakan. Kita akan berpencar menjadi dua kelompok. Aku akan membawa beberapa orang untuk menjaga pintu masuk ruang bawah tanah kedua. Tepat ketika Wu Xingwen sedang memberikan tugas, Fang Heng tiba-tiba memanggil dan menyela. Ada apa? Tanya Wu Xingwen. Maaf, sepertinya beberapa teman saya menelepon. Saya perlu masuk ke saluran ventilasi untuk melihat-lihat. Fang Heng menunjuk saluran ventilasi di sampingnya. Saya tidak akan membantu di sini. Saya permisi dulu. Wu Xingwen mengerutkan kening. Ia menatap saluran ventilasi, tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Fang Heng. Namun, ia telah bertanya kepada Chen Yu tentang Fang Heng sebelumnya. Dia mendengar bahwa meskipun Fang Heng tampak tidak konvensional dalam menjalankan tugas, dia sebenarnya memiliki rencana yang lebih mendalam. Pergi dan cepatlah kembali. Tentu saja, Fang Heng setuju dan dengan cekatan menyelinap ke saluran ventilasi. Mari kita lanjutkan. Pemain lain tidak terlalu mengenal Fang Heng, jadi mereka tidak merasa ketidakhadirannya menjadi masalah. Kecuali Fang Heng, mereka segera berpencar untuk mengerjakan tugas masing-masing. Liu Huiying dan Zhou Lei bekerja sama membentuk formasi penyegel untuk melawan para vampir. Wu Xingwen membawa pemain yang tersisa ke pintu masuk ruang bawah tanah kedua dan membersihkan para vampir di sepanjang jalan. Lembaga penelitian telah disusupi oleh federasi. Para Zon mungkin akan segera menemukan mereka, kan? Kurasa aku akan menyuruh mereka melawan vampir dulu. Fang Heng menjilat bibirnya dan memasuki ruang bawah tanah ke-6 melalui saluran ventilasi. Bip, bip, bip. Verifikasi berhasil. Selamat datang kembali, Dr. Liu. Kembali ke laboratorium di ruang bawah tanah ke-6, Fang Heng merasa gelisah dan dengan hati-hati berjalan ke stasiun komando pot budidaya. Sudah waktunya untuk melihat peruntungannya. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia mengulurkan tangan dan menekan tombol merah. Teguk, teguk, teguk. Dalam wadah kultur, larutan nutrisi berwarna oranye kuning diekstraksi dengan cepat. 3 baris petunjuk permainan muncul di retina Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan pengembangan wujud Tyrant. Totalnya, ada 32 klon zombie parasit anggur, dan 10 transformasi fusi yang berhasil. Petunjuk, klon zombie saat ini, bentuk Tyrant yang dimodifikasi, parasit anggur yang dimodifikasi, dianggap abnormal. Untuk setiap klon, Anda dapat menghabiskan 15.000 poin bertahan hidup dan 3 kristal evolusi tingkat 1 untuk sepenuhnya menghilangkan risiko kondisi klon yang tidak stabil dan memperkuat status transformasi fusi saat ini. Petunjuk, setelah klon mengeras, klon akan mampu mempertahankan wujud Tyrant dan fusi parasit anggur bahkan dalam situasi kebangkitan setelah kematian. Pintu-pintu ruang budidaya terbuka pada saat yang sama. Para zombie yang gagal berevolusi meleleh menjadi genangan daging. 10 wujud tiran yang baru lahir keluar dari polong dan berdiri berjajar di belakang Fang Heng, tampak sangat mengesankan. Sebanyak 10 bentuk tiran dengan kemampuan tempur yang ditingkatkan telah ditambahkan. Fang Heng diam-diam menekan kegembiraan di hatinya dan menundukkan kepalanya untuk melakukan beberapa perhitungan. Tunggu, perhitungannya tidak masuk akal. Dengan 42 wujud tiran, tingkat keberhasilannya 27%. Secara teori, aku akan menyelesaikan 11,3 tiran. Sial, kurang satu lagi. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa tidak beruntungnya dia hari itu. Saya ingin menggunakan poin untuk menyelesaikan pemadatan. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 150.000 poin bertahan hidup dan 30 kristal evolusi tingkat 1. Pemadatan bentuk tiran yang telah selesai. Fang Heng membiarkan beberapa wujud tiran tetap di tempatnya, lalu melompat ke dalam lubang di lantai yang telah dibuatnya sebelumnya, memasuki ruang bawah tanah ke-7 lagi. Ketak, begitu mendarat, bau darah yang pekat sekali lagi merangsang lubang hidung Fang Heng. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat meteorit generasi pertama masih diam-diam berendam di genangan darah. Fang Heng berjalan maju, mengeluarkan pemotong dari ranselnya, dan menghubungkannya ke generator diesel portabel.
Petunjuk, diperlukan 20 poin kekuatan untuk mengoperasikan pemotong batu. Pemain telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan pemotong batu. 380 meteorit diperoleh. Fang Heng memegang pemotong dengan kedua tangan dan menyalakannya. Bes! Cakram pemotong berputar dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan suara keras. Percikan api berterbangan ke segala arah. Meteorit generasi pertama sangat keras. Fang Heng membutuhkan waktu 2 menit penuh untuk memotong bagian kecil yang menonjol dari meteorit generasi pertama. Fang Heng memegangnya di tangannya dan memeriksanya. Potongan kecil meteorit itu hanya setengah ukuran kepalan tangan. Mungkin karena panas yang dipancarkan saat memotong, tetapi Fang Heng merasakan semburat kehangatan dari meteorit itu. Petunjuk, pemain telah memperoleh pecahan meteorit generasi pertama. Barang, pecahan meteorit generasi pertama. Deskripsi, barang tersebut mengandung radiasi dalam jumlah besar. Setelah dimasukkan ke dalam ransel, barang tersebut akan terus menghasilkan efek radiasi, yang menyebabkan efek negatif pada tubuh. Seiring waktu, efek radiasi akan meningkat secara bertahap. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan alur cerita utama saat ini. Server 8 dapatkan meteorit generasi pertama. Petunjuk, karena jumlah meteorit generasi pertama yang diperoleh tidak mencukupi, mengirimkan misi akan memberikan skor misi yang lebih rendah dan berpotensi memengaruhi alur cerita utama selanjutnya. Petunjuk, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak meteorit generasi pertama sebelum mengirimkan misi. Aku berhasil. Melihat petunjuk permainan, Fang Heng benar-benar rileks. Dengan menggunakan cara tidak langsung, ia akhirnya memperoleh meteorit generasi pertama. Kali ini, kunjungannya ke server 5 tidak sia-sia. Fang Heng memutuskan untuk memotong bagian lainnya dan menggunakan keterampilan gaib untuk menelitinya. Dia menggoyangkan tangan kanannya yang agak mati rasa karena getaran pemotong sebelumnya, sebelum menyalakan pemotong itu lagi. Karena dia sudah terbiasa, pemotongan kedua hanya memakan waktu 1 menit. Fang Heng memotong bagian yang lebih kecil dari meteorit generasi pertama. Petunjuk, Anda telah memperoleh 1 pecahan meteorit generasi pertama. Petunjuk, Anda telah terdeteksi memiliki keahlian khusus, okultisme dasar level 2. Anda dapat menggunakan keahlian ini untuk menganalisis meteorit generasi pertama melalui analisis okultisme. Petunjuk, analisis ini menghabiskan 280 poin kelangsungan hidup. Mulai analisisnya. Bes. Tanda rune di punggung tangan Fang Heng berkelebat sekali lagi. Meteorit generasi pertama di tangan Fang Heng ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan sekali lagi, melayang di udara, bergetar hebat. Fang Heng mendapat firasat buruk dan mundur setengah langkah. Bang! Seperti yang diharapkan Fang Heng, meteorit generasi pertama di udara langsung meledak. Cih! Benar-benar meledak. Petunjuk, Anda telah menggunakan okultisme dasar untuk menganalisis meteorit generasi pertama untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh 4.873 poin pengalaman dasar untuk keterampilan okultisme. Petunjuk, keahlian Anda, ilmu gaib dasar, telah ditingkatkan ke level 11. Lonjakan sebesar itu, Fang Heng terkejut dengan peningkatan poin pengalaman yang tiba-tiba. Meteorit generasi pertama memang merupakan produk tingkat tinggi. Menganalisisnya sekaligus sama saja dengan membaca beberapa buku keterampilan. Fang Heng menenangkan dirinya dan terus membuka catatan permainan. Petunjuk, melalui deteksi okultisme dasar level 11 tidak ditemukan energi spiritual atau energi mental pada meteorit generasi pertama. Fluktuasi biologis yang hebat dan fluktuasi energi alami yang ringan ditemukan. Tunggu, ada cacing di meteorit. Fang Heng menyipitkan mata dan mengamati retakan itu dengan saksama. Di celah-celah tempat meteorit generasi pertama hancur, beberapa cacing abu-abu kecil menggeliat dan berjuang keras. Terpapar udara, mereka tampak sangat tidak nyaman. Mereka berjuang mati-matian dan segera kehilangan vitalitasnya. Petunjuk, Anda telah menemukan bentuk kehidupan cacing yang tidak diketahui. Bentuk kehidupan ini memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Meteorit, cacing. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyimpan pecahan meteorit generasi pertama dan meninggalkan ruang bawah tanah ketujuh. Di lorong ruang bawah tanah kedua, Wu Xingwen memimpin 2 pemain federasi saat mereka berlari di sepanjang jalan setapak. Di belakang mereka, sekelompok vampir mengejar mereka dengan gila-gilaan. Setelah berlari di tikungan, Wu Xingwen berteriak sekeras-kerasnya, "Lakukan!"
Di tengah lorong ruang bawah tanah kedua, Zhou Lei dan Liu Huiying, yang sedang berlutut di tanah, mendengar teriakan Wu Xingwen. Mereka mengulurkan tangan ke arah tengah formasi segel anti-iblis di bawah kaki mereka secara bersamaan, memusatkan kekuatan mental mereka padanya. Wus! Formasi segel anti-iblis langsung aktif dan cahaya ungu menyala. Cahaya merah menyebar ke segala arah, dan lapisan tipis kabut merah naik dari tanah melintasi lebih dari separuh lorong ruang bawah tanah kedua. Tanah di bawah kaki para vampir yang sedang mengejar di ruang bawah tanah kedua diselimuti kabut, dan seolah-olah mereka telah jatuh ke rawa. Kabut yang menyerupai zat itu menjebak semua vampir di tempat. Singkirkan mereka. Melihat ini, Wu Xingwen dan dua penyerang utama dari Federasi tidak lagi mencoba melarikan diri. Mereka berbalik dan mengeluarkan senapan mesin berputar dari ransel mereka. Mereka berasumsi bahwa meriam itu ditujukan kepada para vampir dan menembak dengan liar. Bang, 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 bang. Peluru berkaliber besar berjatuhan secara menggilas. Setelah lebih dari 10 menit, seluruh lorong ruang bawah tanah kedua dibersihkan dari vampir. Apakah masih banyak vampir yang tersisa di ruang bawah tanah ketiga? Zhou Lei mencoba merasakan sejenak, lalu mengerutkan kening. Hampir 2/3-nya sudah dibersihkan, tapi masih banyak yang tersisa. Chen Xiang berpikir sejenak dan menyarankan, mengapa kita tidak memancing beberapa dari mereka secara berkelompok? Petik 2. Ya, formasi segel anti-iblis bisa bertahan untuk sementara waktu. Oke. Petik 2. Wu Xingwen segera memberikan rencana tindakan. Kita akan pindah ke ruang bawah tanah ketiga dan memikirkan cara untuk menarik gelombang vampir untuk menghadapi mereka. Jika kita menghadapi bahaya, kita akan segera kembali ke ruang bawah tanah kedua. Semua orang mengangguk serempak. Liu Huiying memikirkan sesuatu dan melihat sekeliling. Di mana Fang Heng? Apa dia belum kembali? Kita tidak akan menunggunya. Dia punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ayo kita pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Wu Xingwen memimpin dan bergegas ke ruang bawah tanah ketiga. Tepat saat mereka melangkah ke lorong pembukaan ruang bawah tanah ketiga, beberapa vampir tingkat rendah menyerbu ke depan. Mundur, aku akan melawan mereka, teriak Wu Xingwen keras. Otot-otot di lengan kanannya membengkak dalam sekejap mata dan membesar beberapa poin. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke depan. Bang! Kelima vampir tingkat rendah terpental oleh pukulan Wu Xingwen dan menabrak dinding di belakang mereka. Bergerak, Wu Xingwen melangkah maju dan ingin menerjang ke depan. Tunggu, Zhou Lei merasakan sesuatu dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka bergerak maju. Ia menatap lorong di depan. Sebuah suara terdengar, aku penasaran siapa dia. Jadi, dia pemburu iblis. Saat menoleh ke arah suara itu, mereka melihat seorang vampir tua dengan tongkat berjalan perlahan keluar dari sudut ujung lorong lainnya. Karena kamu sudah datang, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Zhou Lei memegang jimat pemburu iblis di tangannya dan berkata dengan suara berat, hati-hati, itu markis para vampir. Aku akan menghadapinya. Wu Xingwen melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Angin kencang menerpa wajah Daize, dan ia melompat jauh dengan ketukan jari kakinya di tanah. Gerakan vampir tua Daize tampak ringan, yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Bodoh! Orang tua itu mengangkat tongkatnya ke udara dan mengarahkannya ke Wu Xingwen. Buk, buk, saat tongkat itu mengenainya, Wu Xingwen merasa waktu di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Ia mendengar 2 detak jantung yang jelas di telinganya. Seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram hatinya dengan kuat. Bang, 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 bang. Melihat itu, Liu Huiying mengangkat senjatanya dan menembak. Peluru perak dengan lambang anti-setan khusus ditembakkan dari pistol. Daize tidak punya pilihan selain menyimpan tongkatnya. Dengan langkah kaki ringan, ia bergerak di lorong yang sempit itu, menghindari semua peluru yang berhamburan. Selanjutnya bab 381, Formasi Anti-Vampir.